ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Wah, yuk kita sapa adik-adik Tante. Selamat pagi adik-adik. Wah, luar biasa Tante. Tante Anggun sudah bisa merasakan semangat dan sukacita adik-adik untuk memulai ibadah kita hari ini. Pasti dong Tante Anggun. Yuk, sekarang kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Yuk adik-adik berdiri semuanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk beribadah hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau membuka hati dan pikiran kami, bimbinglah kami semua ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, senang sekali ya kita bisa memuji Tuhan yang luar biasa, yang hebat. Nah, adik-adik, selama bulan Februari ini, tema ibadah kita adalah Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tante Anggun, Tuhan berkuasa tidak hanya minggu lalu ya. Tuhan berkuasa atas kematian. Oh, iya Tante. Tapi tidak hanya itu loh Tante Anggun, Tuhan juga berkuasa atas alam semesta ini. Wah, Tuhan hebat banget. Hebat dong. Dengan perkataannya, dengan firman-Nya, Tuhan menciptakan bumi dan isinya Tante Anggun. Tadi juga pasti tahu kan? Nah, ada apa aja Tante Anggun? Ada cakrawala, ada matahari, benda-benda penerang di langit. Kemudian ada bunga-bunga, burung, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu adik-adik, kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat. Kita puji nama Tuhan lagi ya Tante Anggun, adik-adik di rumah. Kita naikkan pujian Semesta Bernyanyi. Tak
hati. Wah, Tuhan Yesus itu memang luar biasa baiknya kepada kita semua. Nah, adik-adik, terus bertambah dalamnya kasih Tuhan di dalam kita. Nah, yuk sekarang kita memuji Tuhan lagi. Kita mau menyanyikan lagu bertambah dalamnya. Adik-adik tahu kan? Ya Tante? Tahu dong Tante. Oke, kalau begitu ayo kita berdiri semuanya. Ya, makin berdiri adik-adik. Memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Minggu Prapaskah ada 6 minggu ya adik-adik sampai menjelang Paskah. Nah, selama Minggu Prapaskah ini kita akan memadamkan 1 lilin Prapaskah untuk setiap minggunya. Mari kita padamkan lilin Paskah. Bahwa terang itu tidak ada. Kadang-kadang perbuatan kita yang meragukan Tuhan, yang takut kekhawatiran kita, dan tidak mengandalkan Tuhan, mengingatkan bahwa kita tidak lagi menjadi terang. Untuk itu, kita mau mengaku dosa-dosa kita agar kita kembali membawa terang. Dan untuk doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kita, Efran dari Pondok Karya. Mari adik-adik kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Kasihilah kami Yesus, karena kami malu dan menyesal atas perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa dan bantulah kami untuk hidup dalam terang-Mu dan jalan di jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik Efran dari cabang Pondok Karya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kisah kehebatan Tuhan Yesus. Nah yuk, sekarang kita mau menaikkan pujian Tuhan siram lagi. Oke, supaya makin hari firman Tuhan yang ada dalam hati kita semakin bertumbuh dan semakin tinggi. Yuk adik-adik berdiri. Sampai hari ini firman yang di hati
Adik-adik lihat tadi video teman adik-adik yang dia merasa ketakutan. Ketakutannya kalau Tante Becky bilang terlalu lebay, terlalu berlebihan ya. Iya, soalnya dia takut kalau dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya, dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sekolahnya, PR-nya atau ulangannya. Apakah adik-adik ada yang mengalami seperti itu? Berarti kalau begitu adik-adik kurang sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, ya adik-adik juga jangan lupa kalau kita sedang merasa susah atau panik dalam mengerjakan sesuatu, kita harus datang kepada Tuhan. Nah, Tante Becky mau kasih nih ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 3 ayat ke-5. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 5. Firman Tuhan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Diulang ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya, kita harus ingat firman Tuhan itu supaya adik-adik tidak mengandalkan kepintaran adik-adik. Semua dalam pimpinan Tuhan, ya, karena Tuhan berkuasa atas hidup adik-adik, atas hidup Tante Becky. Iya, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami saat ini mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan saja yang beri kepintaran, kemampuan bagi kami untuk dapat kami mengerti firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tante Becky yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan buka dari Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang terakhir 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Iya, adik-adik, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita seperti 2 minggu yang lalu ya,
Tuhan Yesus berkuasa atas apa? Yo, adik-adik kalau ingat, Yesus berkuasa karena dia dapat menyembuhkan orang yang lumpuh. Betul sekali. Kalau adik-adik ingat, yang lumpuh itu punya iman yang teguh sekali. Dia sangat beriman bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan, sehingga walaupun dalam rumah di mana Yesus sedang mengajar, dia sampai diturunkan dari atap rumah, diturunkan oleh teman-temannya. Bayangin, dia berat sekali. Tapi Yesus melihat apa adik-adik? Yesus melihat bahwa iman dari orang yang sakit lumpuh ini dan dari teman-temannya yang mengangkat itu, imannya itu sungguh luar biasa, sehingga Yesus mau mengampuni dosa-dosa mereka. Iya, dan bahkan bukan hanya mengampuni adik-adik, bahkan Yesus menyembuhkan yang lumpuh. Lalu minggu yang lalu, ayo, siapa yang ingat? Iya, betul, Bapak Lazarus dibangkitkan. Kalau bukan kuasa Yesus, gak ada adik-adik yang bisa seperti itu. Nah, sekarang nih adik-adik, mereka sedang pergi dengan Yesus, yang harusnya murid-muridnya ini percaya kalau mereka ini berjalan bersama Yesus yang punya kuasa dan mampu melakukan segala sesuatu, ya. Sudah menyembuhkan orang sakit, lalu dia membangkitkan orang yang mati, gitu kan. Nah, ini murid-muridnya kembali lagi, dia tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Wah, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Tadi yang sudah kita baca ya adik-adik, dari Lukas 8. Nah, waktu mereka sedang berlayar, adik-adik tahu, Yesus itu capek. Dia capek, jadi dia lelah sekali. Dia ingin istirahat. Dia tidur di belakang kapal supaya dia bisa istirahat. Dia capek loh adik-adik. Ya, Yesus juga capek karena semua orang selalu datang. Di mana ada Yesus, murid-murid, orang banyak dari berbagai kota datang kepada Yesus. Mereka senang sekali mendengar firman Tuhan. Nah, Yesus sedang tidur. Dia, ya kalau tidur adik-adik tahu dong, papa mama atau papa lah ya, yang biasa kalau tidur itu bunyinya tidurnya nyenyak ya. Iya, kalau papa di rumah tuh udah bunyi terus pakai gitu ya. Aduh, Tante Becky juga pasti deh adik-adik kalau udah tidur sama papa pasti nggak bisa tidur deh, pasti kita gangguin kan supaya tidak ada bunyi-bunyian. Nah, karena Yesus juga capek, dia sedang tertidur sampai ombak itu adik-adik bayangin, ombaknya kencang. Tiba-tiba ada ombak yang sangat dahsyat. Wah, kapalnya miring. Wah, bagaimana ini? Dia nggak percaya adik-adik bahwa yang ada di dalam kapal itu ada Yesus. Tapi dia selalu, murid Tuhan itu selalu tidak percaya dan dia tidak yakin akan kedahsyatan Yesus, bahwa Yesus itu sangat berkuasa untuk meredakan angin ribut sekalipun. Bayangin ya, murid-muridnya sedang panik-paniknya, Yesus tetap tidur karena dia memang lelah. Nah, aduh, murid-murid ini sudah mulai goyah. Dia bilang, nanti sebentar lagi kita akan tenggelam karena di kapal kita sudah masuk air. Aduh, bagaimana? Aduh, gimana nih? Ayo dong, kita buangin airnya supaya kapal kita tidak tenggelam. Terus ada yang satu bilang, sudah, bangunin Yesus aja supaya kita ditolong. Wah, Yesus yang lagi tidur, enak, istirahat enak, dibangunin adik-adik sama murid-muridnya. Terus, yang namanya baru bangun kan kaget ya. Tapi Yesus dengan tenang, dia bilang, ada apa? Kenapa kalian panik? Lalu murid-muridnya bilang,
Yesus tolong, ini sekarang ombaknya sedang dahsyatnya ini, lihat kapal kita sudah penuh dengan air. Kita sebentar lagi tenggelam. Wah, Yesus bilang apa adik-adik? Kalian itu kenapa sih kurang percaya? Kalian tidak percaya. Kalian itu bisa membuat semuanya ini baik kembali. Wah, tapi tahu nggak adik-adik? Murid-murid Tuhan langsung bilang, Yesus tolong kami. Ayo Yesus. Lalu dengan tenangnya Yesus cuma bilang apa? Hai angin dan ombak, diamlah. Waduh, adik-adik tahu apa yang terjadi? Saat itu kembali tenang dan teduh. Tidak ada lagi angin yang ribut itu, tidak ada lagi angin yang dahsyat, tidak ada lagi ombak yang dahsyat juga sehingga membuat kapal sudah mau tenggelam. Semuanya tenang dan teduh adik-adik. Tapi coba kita buka kembali ya. Kita buka kembali ayat yang ke-25. Lalu kata Tuhan, katanya, nyanya itu Tuhan. Lalu kata Tuhan kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Kenapa mereka heran adik-adik? Dia bilang, sebenarnya dia ini siapa? Karena angin dan air pun taat mendengar suara Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, air dan angin ini pun taat. Iya adik-adik, jangan lupa, kita harus tetap rajin membaca firman supaya kita cepat mendengar suaranya dan kita cepat ditolong oleh Tuhan. Apapun kejadian yang kita alami, kita cepat ditolong oleh Tuhan. Kalau adik-adik sakit, jangan lupa datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan adik-adik yang berkuasa. Gak ada semuanya. Gak bisa. Hanya Tuhan. Tuhan mau pakai dokter, Tuhan mau pakai Pak Pendeta untuk mendoakan kita, dan Tuhan juga mau pakai adik-adik sendiri juga. Adik-adik bisa berdoa ya. Tadi seperti teman adik-adik tadi dalam video, bahwa dia takut dia tidak mampu melakukan tugas-tugas di sekolah dengan baik. Jangan, adik-adik harus percaya ya, harus percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan berkuasa atas hidup adik-adik. Iya. Ayat hafalan pada saat ini tadi sudah ya, tapi kita mau ulangi ayat hafalannya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap ya, bukan setengah-setengah. Dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maksudnya, ya kalau adik-adik pintar, bukan itu menjadikan kesombongan. Kalau adik-adik bisa melakukan tugas di rumah dengan baik, itu bukan menjadi kesombongan. Kalau ada adik atau ada saudara kita yang kesusahan, kita juga boleh bantu ya. Karena adik-adik bisa itu karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Iya, adik-adik tentang kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak dan angin ini ada lagunya loh. Kita sama-sama ya, kita sama-sama mau menyanyikan lagu Kapalku Miring. Adik-adik coba sambil bergaya ya di rumah ya. Adik-adik gerakan bagaimana kalau miring kapalnya. Kalau kapalnya ke kiri berarti wah kita ikut ya ke kiri. Kalau kapalnya ke kanan, wah kita ke kanan ya. Yuk anggap aja adik-adik di rumah sedang naik kapal atau naik perahu. Ayo Om Andri.
adik-adik, atas hidup tante, atas hidup mama papa, atas hidup kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan sungguh berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur kalau firman Tuhan mengingatkan kami pada saat murid-murid dan Tuhan Yesus ada di dalam sebuah kapal dan ada ombak yang membuat kapal itu hampir tenggelam. Kami percaya bahwa Tuhan saja yang sanggup meredakan angin dan ombak itu, sehingga kami semua diselamatkan, murid-murid Tuhan diselamatkan. Begitu juga dengan kehidupan kami Tuhan setiap hari. Kami tahu bahwa banyak masalah yang kami hadapi khususnya dalam masa pandemi ini Tuhan. Mungkin ada papa yang harus berhenti bekerja, atau kami di keluarga ada yang sakit, atau kami yang tidak mampu melakukan tugas sekolah kami melalui online. Tuhan, ajar kami agar kami datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai hidup kami, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami harus percaya bahwa Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap masalah kami, setiap sakit penyakit kami, setiap kebutuhan kami di dalam keluarga kami masing-masing untuk sehari-harinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang patut kami tinggikan dan patut kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta kasih Tuhan kepada setiap kami. Kami mau percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, Tuhan Yesus hebat sekali. Dia berkuasa menolong murid-muridnya. Iya betul. Terus dia juga berkuasa menolong Flo. Wah, hebat kalau Flo sudah percaya dengan kuasa Tuhan Yesus. Terus apa yang mau Flo lakukan? Flo mau belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa mengerjakan ujian besok, Ma. Good. Selain belajar, apa lagi yang mau Flo lakukan? Flo mau berdoa Berdoa. Supaya apa, Flo? supaya Flo berani mengerjakan ujian. Good. Iya betul. Wah, Mama senang. Gitu dong anak Mama. Terima kasih, Ma. Oke, Flo. Wow, Tuhan Yesus kita sungguh berkuasa. Angin topan yang ribut saja bisa diredakan oleh Tuhan adik-adik. Murid-murid yang tadinya ketakutan karena angin topan, wah begitu Tuhan meredakan angin topan tersebut, wah mereka semua tenang dan tidak takut lagi adik-adik. Wah, Tuhan Yesus kita sungguh berkuasa. Tuhan kita luar biasa, dan adik-adik kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh berkuasa dan luar biasa, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu takut ya Tante ya. Betul. Kita mau menyerahkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan, karena kita percaya angin topan saja bisa Tuhan redakan, apalagi kesulitan-kesulitan yang terjadi di hidup kita. Nah misalnya nih, oh ya Tante, sekarang kan kita kelasnya virtual ya adik-adik, Belajar kelasnya virtual, online, belajar online, nah lewat Zoom meeting. Nah ketika mengalami kesulitan pada saat belajar online, aduh gimana ya? Tenang adik-adik, jangan khawatir, kita mau berusaha dan jangan lupa berdoa, menyerahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi atau perkara yang kita hadapi kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti menolong kita. Betul sekali Tante Anggun. Nah, sebagai ungkapan syukur kita nih Tante Anggun Oke, akan Tante. kasih Tuhan yang besar ya, pertolongan Tuhan, kita mau mengucapkan syukur dengan memberikan persembahan. Iya. Nah, adik-adik silakan siapkan persembahannya seperti biasa.
adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop dan nanti setelah selesai ibadah adik-adik bisa berikan kepada mama papa untuk nanti mama papa akan transfer ke rekening gereja yang nanti nomornya akan ditayangkan setelah ibadah ini selesai. Oke adik-adik, sudah siap persembahannya? Ya, untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kebahagiaan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sebagai ucapan syukur atas kasih-Mu yang tidak dapat tergantikan dengan apapun. Kami memberikan persembahan ini bagi Tuhan. Kami berikan persembahan ini dengan tekad untuk terus mempersembahkan juga hidup kami. Hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik Kalista dari Pondok Karya atas pelayanannya. Nah, bagi adik-adik yang juga mau melayani seperti adik Kalista tadi, baik itu mau memimpin doa pengakuan dosa ataupun doa persembahan, nah adik-adik bisa langsung menghubungi om atau tante pelayan anak di kelasnya masing-masing. Nanti akan dijadwalkan pelayanannya. Dan untuk adik-adik yang akan melayani, adik-adik mau tetap bersemangat meskipun tag videonya berkali-kali, jangan sedih adik-adik, tapi tetap mau diulang-ulang sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Apa nih Tante? Oh, aktivitas untuk AK itu adalah menggambar kapal. Nah, menggambar kapal. Ya. Terus menuliskan ayat hafalan di gambar kapalnya itu. Nah, ayat hafalannya masih ingat kan? Dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, terus kalau untuk yang itu AK. Untuk AT ada dua nih adik-adik. Nah, untuk adik-adik AT yang pertama adalah untuk menuliskan apa sih kesulitan-kesulitan yang saat ini adik-adik hadapi dan membawa kesulitan-kesulitan tersebut dalam doa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menuliskan usaha atau upaya apa yang adik-adik lakukan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang tadi adik-adik sudah tuliskan pertama itu, ya. Oke adik-adik, ingat dong ya. Oh ya, ada satu lagi nih Tante Anggun. Aktivitas yang dari bulan lalu nih, yang setiap hari harus adik-adik tetap lakukan ya. Itu adik-adik masih ingat kan? Mencatat, ya, menuliskan ayat yang adik-adik baca dan apa yang adik-adik dapat dari firman Tuhan yang adik-adik baca setiap hari. Ya, tetap masih melakukan kan? Harus, ya, tetap rajin. Itu Tante Anggun aktivitasnya. Nah, sekarang kita mau ingatkan adik-adik nih Tante Anggun. Iya, kita mau ingatkan adik-adik untuk tetap selalu untuk menjaga kebersihan, kesehatan. Dan kalau misalnya adik-adik tidak ada urusan penting, lebih baik di rumah saja. Tapi kalau harus keluar pun jangan lupa untuk pakai masker. Ya. Terus kita harus jaga jarak. Betul. Jaga jarak adik-adik. Jangan berkerumun gitu. Betul. Oh, yang penting tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, minum vitamin, istirahat yang cukup. Kemudian juga menjaga kebersihan tadi dengan mencuci tangan, dengan sabun di air mengalir.
Dan yang pasti Tante Anggun tetap harus juga jaga kesehatan mata nih. Iya, Tante bener tuh. Kalau adik-adik sudah Sudah sekolah selesai, online ya dengan gadgetnya, makanya disimpan dulu kalau udah selesai sekolah iya. ya. Jangan kebanyakan main gadget dulu. Iya, nanti games online-nya bisa ditunda kok, Ya. nggak apa. Nah, yang satu lagi nih, tetap adik-adik mau terus berdoa dan rajin membaca Renungan atau mendengarkan renungan audio Shema. Oke, itu tadi Tante Anggun. Iya. Pesan-pesan nih ya dari Tante Anggun juga Tante Lili. Oke. Adik-adik, Tante juga mau mengingatkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang berkuasa. Nah, kita mau berani, kita tidak takut lagi, kita tidak khawatir lagi akan kehidupan kita ke depannya. Kita tidak takut menghadapi kesulitan-kesulitan, tapi kita mau percaya, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau membawa segala kesulitan kita dalam doa kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita, seperti lagu ini nih, Yesus besertaku. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini tentang kuasa Tuhan atas alam semesta ini. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami dan kami mau belajar untuk tidak takut. Tuhan Yesus, jikalau pada saat ini ada di antara kami yang mengalami kesulitan dalam belajar online, kiranya Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Atau juga ada di antara kami yang mengalami kesusahan Tuhan karena masa-masa pandemi ataupun juga karena bencana banjir yang kami boleh alami. Tuhan Yesus, tolong Engkau yang membuat kami tetap terus bersemangat dan bersukacita di dalam Engkau, karena kami percaya Tuhan Engkau akan terus bersama dengan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya sepanjang 1 minggu ke depan Engkau tetap bersama dengan kami, memberikan kami dan keluarga kami juga kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami percaya akan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Yesus 1 ayat 19 A. Dan betapa hebat hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive. Rajin mencuci tangan, makanan sehat, pakai masker, sering pakai hand sanitizer, Masker terus. di rumah aja. Iya. sembarangan makan Minum obat dan yang terpenting berdoa untuk kesehatan. Betul, ya. Yang penting berdoa ya sayang ya. Berdoa jangan